Jadi sebenarnya format risalah lelang itu ada 3 ya. Mungkin kalau nanti adik-adik lebih jelasnya itu ada di PMK 213 terkait dengan petunjuk pesanan lelang. Di situ ada formatnya dan kemarin sudah saya kirim juga ke kalian kalau sudah diekstrak ya. Itu contoh risalah lelang ya. Contoh risalah lelang ada yang TAP, ada yang ditahan, ada yang laku ya, seperti itu. Hari ini saya tidak ada slide ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan risalah lelang saja. Adik-adik nanti tolong dipelajari cara penyusunannya ya. Penyusunan risalah lelang tadi. Kemudian saya akan bagi nanti ya. Kuis. Kuis rencananya nanti di pertemuan terakhir ya. Kita akan ada kuis tentang penyusunan risalah lelang. Adik-adik. Dan ketika nanti UAS juga mungkin ada penyusunan risalah lelang juga ya. Seperti itu nanti di UAS apakah nanti kombinasi dengan beberapa pertanyaan atau seperti apa nanti belum ada gambaran. Tapi kira-kira yang komponen utamanya adalah penyusunan risalah lelang. Jadi memang kalian nanti harus membuat risalah lelang ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari contoh risalah lelang ya, adik-adik. Di yang saya itu kemarin saya sudah kirim ke adik-adik ada petunjuk pengisian ya. Nanti kalau misalnya kalian soalnya buat risalah lelang ya nanti sesuaikan ya. Kalau misalnya risalah lelangnya non eksekusi sukarela ya petunjuk pengisian non eksekusi sukarela. Kalau lelang non eksekusi sukarela ya nanti petunjuk pengisian sesuai dengan lelang non eksekusi sukarela seperti itu. Tapi kalau lelang eksekusi wajib ya nanti lihat lagi nih eksekusinya. Nah, eksekusi apa dulu ya? HT, fidusia, pengadilan, atau barang rampasan seperti itu. Nanti ada di yang sudah saya sampaikan ke kalian semua. Oke, saya akan lihatkan. Nah, kalau klausulanya itu sama, jadi sama semua. Klausulanya sama. Kita lihat dulu yang laku ya. Laku. Nah, ini standar ya, klausul standarnya seperti ini. Nah, ini ada yang sebenarnya yang di keterangan ini kan tidak ada ya. Nanti kalian yang pakai yang di sebelah kiri. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya. Sebenarnya petunjuk pengisiannya itu ada di poin C ya di sini ya. Oke, nah lelang eksekusi laku atau non eksekusi laku seperti itu. Non eksekusi yang laku atau yang eksekusi laku. Nah ini yang lelang eksekusinya nih yang laku seperti itu. Coba kita buka satu ya. Yang ada di layar apa kelihatannya di teman-teman? Petunjuk pengisian, Pak. Petunjuk pengisian doang ya? Oke, saya akan balik lagi. Nah, ini petunjuk pengisiannya. Kemudian ada
klausul standar, ada klausul standar apa ya? Ini ada contoh risalah lelang laku ya. Jadi ini adalah contoh risalah lelang laku. Terlihat ya di adik-adik ya. Nah, ini contoh risalah lelang laku. Ini kan ada apa? Nomornya, ada nama pejabat lelangnya. Ingat ya, kalau misalnya risalah lelang itu harus ada nama pejabat lelangnya di atas ya. Seperti itu. Tapi kalau dia salinan, ini cuma TTD saja, ini tidak dibuat ya. Ini ada cuma tidak ada ditandatangani seperti itu. Nanti kalau kalian buat risalah lelang, tolong dibuat ya. Nama pejabat lelangnya, lembar pertama, pejabat lelang, namanya, kalau ada datanya, tanda tangan aja sendiri, sesuai tanda tangan sendiri aja. Kemudian ini kepala apanya, headingnya, judulnya, nah nomor, ya, nomor, kemudian hari, waktu, nama pejabat lelangnya, wilayahnya, jenis lelangnya. Ini kalau dari sini kelihatan nih lelang HT ya, adik-adik. Kemudian permintaan siapa nih di sini? Ini nanti mirip-mirip ya, klausulnya seperti ini mirip-mirip ya, antara lelang sukarela, non eksekusi sukarela, cuma nanti cara pengisiannya aja seperti itu. Kemudian ini yang menjadi pejabat penjualnya siapa, kemudian apa saja yang dijual, nilai limitnya, ada konfirmasi apa terkait dengan asetnya ya. Nah, ini nanti ingat ya, jadi lembar kedua tolong dibuat juga footernya. Nah, ini di halaman keduanya, ini footer ini juga tolong diingat juga nanti dibuat ya. Jadi kalau misalnya ada lembar kedua, kalau gini, saya nggak tahu ya prosesnya nanti apakah dengan kalian ketik di komputer atau tulis tangan ya. Kalau tulis tangan ya nanti setiap ini ditulis, tapi kalau untuk komputer kan bisa disetting header footernya ya. Ini nomor risalah lelang ya. Tuh, nanti kita akan masuk ke detail ya. Ini persyaratan lelang. Ini bentuk penawarannya, ini harus ada ya nanti ya. Penawarannya tertulis atau lisan. Dan lelang inklusif di bentuknya apa inklusif atau eksklusif. Kalau inklusif sudah termasuk biaya lelang. Kalau eksklusif biaya lelangnya di luar ya. Yang melakukan penawaran, proses penawaran seperti apa. Kemudian ini klausul baku ya sebenarnya. Kemudian ini kalau ada gangguan teknis, kalau ini tinggal copy paste aja nih. Karena ini yang persyaratan lelang sama ini juga di atas copy paste. Jadi nanti tolong kalian perhatikan mana yang tinggal copy paste aja ya. Kalau dengan komputer enak copy paste. Oke, silakan Farhan. Ini untuk share screen-nya di saya itu yang klausul standar risalah lelang laku ya Pak? Iya, ini dari risalah lelang laku. Ini. Nanti dilihat ya. Nggak ada turun gitu Pak, nggak bergerak Pak. Oh. Bergerak nggak nih? Enggak Pak. Kursornya enggak Pak. Gerak Pak. Hah? Kursor bergerak Bapak nggak? Di layarnya enggak gerak. Oh ya. Gitu, oke. Iya Pak. Saya di sini bergerak sih. Gimana ya? Oke, saya ambil 2 aja dulu. Ini aja dulu ya. Start. Oke, kita fokus di sini aja dulu ya. Saya buka 3 nih.
Ini turun naik nggak? Farhan, turun naik? Sudah, Pak. Aman? Sudah, Pak. Aman? Udah Aman. ya. Tadi saya sebenarnya share tiga dokumen ya, tapi kayaknya mungkin nggak optimal ya. Nah, ini juga ada teknis nilai limit ya. Kemudian ada biaya lelang ini dipungut, kemudian peserta lelang kuasanya yang sah hadir, kehadiran peserta, coba nanti dilihat seperti ini. Ini lembar keempat, ya. Kemudian ada klausul-klausul bakunya nih. Coba kalau klausul-klausul baku, adik-adik tinggal pindahin aja ya. Dia harus pastikan klausul bakunya yang mana aja nanti. Nanti kita bisa lihat di petunjuk pengisian. Kemudian, nah kalau dia barang bergerak, ini BPA klausul ini tidak masuk ya. Tidak usah dimasukkan. Ini ya, karena bangunan itu nanti khusus untuk barang bergerak saja. Jadi kalau di risal lelang itu bedanya antara risal lelang barang bergerak dan tidak bergerak. Jadi kalau misalnya risal lelang yang tidak bergerak tentu akan masuk nanti BPHTB, kemudian pajak-pajaknya ya yang ada ya. Seperti itu. Kemudian lokasi ya. Kemudian ini pengosongan ya. Pengadilan pengosongan itu. Kemudian ini standar nih sama perizinan dari instansi. Nah, ini khusus untuk akta dekoman ya, adik-adik ingat ya. Ini khusus untuk akta dekoman. Akta dekoman apa? Atau AIDA ya. Jadi kreditur ini untuk hak tanggungan. Kreditur bukan hak tanggungan sih sebenarnya. Eksekusi ya berupa tanah. Jadi kreditur itu atau bank itu diperkenankan untuk membeli barang yang dilelang. Diperkenan untuk membeli barang yang dilelang dengan catatan dia harus ada akta notarilnya ya berupa akta dekoman namanya bahwa dia menjual tapi nanti dalam jangka waktu 1 tahun itu harus dijual gitu. Ya, nah apabila tidak ada yang beli dalam jangka waktu 1 tahun itu maka menjadi miliknya si pembeli lelang seperti itu ya. Ini untuk yang tanah ini. Nah, ini siapa tidak menanggung. Ya, nanti mungkin yang lebih enak lebih ke praktek ya. Ini pembeli penawar sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarnya. Kemudian pembelian lelang ini dianggap memilih tempat kedudukan umum ya yang tetap. Ini hukum perdata tunduk. Itu nih klausul-klausul baku ya. Nah, ini baru ke apanya? Barang yang laku terjual. Sebenarnya ini nih, kalau ada tanya, mana sih mulainya antar kepala dengan badan, dari badan itu dari sini ke sini. Ada kata-kata dimulai. Nah, itu lelang dimulai seperti itu ya. Kemudian ini barang yang dijual, harganya. Nah, ini baru yang disebut dengan kakinya. Nanti kalau ada saksi dibuat saksinya ya. Nah, kalau di salinan itu yang adanya di sini. Ini pejabat lelang TTD. Tapi nanti yang tanda tangan adalah kepala kantor ya, adik-adik ya. Tapi kalau disuruh buat salinan secara lelang, adik-adik harus ini nih, penjualnya, pembelinya ya disebutkan di situ. Berikut saksi-saksinya ditulis. Nah, di sini sebenarnya nanti kalau di soal disebutkan ini pasti tahu ya barang yang dijual berapa item ya yang laku. Jumlah barang yang dilelang itu ada 5 misalnya. Nah, yang laku cuma 4, di sini dibuat 4. Atau 5, kelima-limanya ya 5 gitu ya.
Ini jumlah harga total barang yang laku. Nah, harga yang tidak terjual yang ditahan ada berapa? Kemudian jumlah harganya berapa? Nah, nanti lampiran risalah lelang ya ada disebutin nih. Ada berapa ya. Nah, lampiran lelang itu terkait dengan dokumen yang diajukan. Jadi nanti ada permohonan, ada sertifikat hak tanggungan, ada fotokopi KTP misalnya ya. Nah, itu. Oke. Terkait dengan lampiran bentar ya. Saya baru WA ke kalian ya, ada lampiran ya. Ada lampiran-lampiran yang harus dimasukkan. Nanti ketika misalnya ujian, nah lampiran ini jangan dibuang, jadi dimasukin. Kalau misalnya nanti diajukan di dalam bentuk fisik, ya di staples di belakang risalah lelang. Ya, adik-adik ya. Oke, ini mana ya? Apa ini? Sekarang yang kelihatan apa? Lampiran risalah lelang bukan? Iya, oke. Ya, lampiran ini ada surat permohonan lelang ya, nanti ada surat tugasnya. Pada surat tugas nanti ditempelin nanti itu. Nah, kalau misalnya dipakai PDF, pakai di scan ya, ini setelah risalah lelang kalian buat, ini dijadikan lampiran. Jadi berikutnya, lembar-lembar berikutnya seperti itu, ini lampirannya. Ya. Fotokopi identitas. Pokoknya yang ada. Tapi misalnya kalau misalnya bukti store yang nggak ada atau bukti penyataan BLL yang nggak ada, ya udah yang apa yang ada aja nanti dimasukkan. Ya. Izin Pak, Oke, silakan. di layarnya Modi. belum kelihatan lampirannya Pak. Tar. Oke. Kalau ini udah kelihatan, Modi. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Iya. Ya, seperti ini ya, ini lampiran risalah lelang. Jadi kalau kalian disuruh buat risalah lelang, itu kan berarti minuta risalah lelang kan. Oke, risalah lelangnya dibuat, nanti surat-suratnya itu dilampirin lagi ya di belakangnya. Jadi nanti kalau misalnya kita disampaikan fisik, berarti fisiknya digabung di staples dengan risalah lelangnya. Nah, tapi kalau misalnya dengan PDF ya nanti ini di belakang setelah risalah lelang itu ditanda tangan ya. Tadi ada lampiran-lampirannya. Jadi yang lampiran risalah lelang itu surat permohonan lelang, surat tugas pejabat lelang, kemudian dokumen persyaratan yang bersifat umum dan khusus, itu semua dimasukkan tuh yang bersifat khusus ya. Kemudian surat penetapan jadwal lelang dari KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 itu juga dicantum, dimasukkan. Ya itu. Oke. Kemudian ada daftar hadir peserta lelang. Ini kalau ada nanti di soalnya. Ini khusus dengan kehadiran peserta ya. Tapi sekarang kan udah jarang lah kehadiran peserta. Oke, saya balik lagi surat penetapan jadwal lelang ya. Ingat waktu ketika pralelang itu kita pelajari penetapan pejabat lelang itu. Jadi hari, jadwal, tanggal, tempat di mana gitu. Ya. Kemudian ada fotokopi pembeli. Kemudian ada catatan proses penawaran lelangnya misalnya ya. Kemudian ada juga nanti ada bukti setor, bukti setor hasil lelang kepada penjual atau kas negara atau dia ke penjual seperti itu ya. Kalau misal BMN kan langsung semuanya ke kas negara, tapi kan kalau misalnya HT ada yang ke penjual. Kemudian bukti biaya lelang nih, pajaknya juga ada.
Jadi lampiran-lampiran ini dimasukin, ada SKPT nanti, ya. Nah, itu kadang-kadang makanya risalah lelang itu yang minuta itu tebel banget. Kadang-kadang biasanya kalau yang laku lelang itu bisa segini lah kira-kira ya. Banyak yang tebel-tebel, apalagi kalau lelangnya ada 5 bidang tanah, ada 10 bidang tanah, waduh itu tebel sekali. Oke. Nah ini terkait dengan apanya. Sekarang kita masuk ke petunjuk pengisian ya. Kita fokus di, oke, sebelum petunjuk pengisian, saya lihatin dulu contoh risalah lelang TAP. Ya. Ini risalah lelang TAP ya, ada di. Jim sebentar. Sama, kepalanya sama dengan risalah lelang yang laku. Ya. Nah, ada hari, tanggal, kemudian pelaksanaan lelangnya. Mungkin agak ringkas ya, nanti ada beberapa mungkin yang dikurangi. Seperti ini, jadi kepalanya. Kalau risalah lelang itu sampai kepalanya saja. Nah, ini sampai pengumuman. Nah, cukup sampai di sini saja nih. Dalam pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran. Ya, TAP itu tidak ada yang mengajukan penawaran. Ya. Ini lelang TAP. Coba kita lihat lagi lelang ditahan ya. Lelang ditahan itu ada penawaran, cuma tidak mencapai nilai limit, tidak mencapai nilai limit. Adik-adik udah dapat semua ya, tinggal diekstrak aja. Ini risalah lelang ditahan. Risalah lelang ditahan sama ya adik-adik dengan yang lain, kepalanya. Jadi ini nomornya, ini di 8PL2 ya. Ini tanggalnya, non eksekusi sukarela. Ini dijual kendaraan roda 4, ada roda 2 juga. Dilelang dengan kondisi apa adanya. Tetap persyaratannya dimasukin, klausul-klausulnya ya ada. Kemudian klausul-klausulnya dimasukin. Banyaknya penawaran disebutkan di sini. Nilai penawaran contoh, nah ini. Nilai penawaran 115. Penawar tertinggi namanya Pak Mulyono. Oke. Kemudian ada yang 5 juta, penawar tertinggi ya, atas nama Toto Daryanto. Kemudian penawar berikutnya ada 2 juta. Nah, oleh karena penawaran tertinggi terakhir untuk masing-masing barang tersebut tidak disetujui penjual, maka lelang dinyatakan ditahan. Nah, dari sini nih ketahuan.
Nah, kemudian banyak barang yang dilelang itu ada tiga, 1, 2, 3. Jumlah harga barang yang ditahan itu sekian total. Oke, pengakhiran, ada perubahan, tetap ada tanda tangan pejabat dan penjual dan pejabat lelang. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke petunjuk pengisian risalah lelang laku. Ya. Klausulnya sama ya, ada deh ya, antara eksekusi non eksekusi wajib, non eksekusi sukarela. Oke. Saya tadi untuk ambil yang di pengadilan. Lelang non eksekusi wajib. Oh ya, bukan pengadilan, sorry. Kita non eksekusi wajib ya. Oke. Kita masuk ke BMN aja. Ada coba buka apa juga ya, buka filenya ya, biar kita bisa sama-sama lihat. Saya ini. Nah, biar nggak bingung, sudah buka semua? Coba dibuka. Nah, ini standar risalah lelang lakunya nih. Kita lihat petunjuk pengisiannya. Kalau risalah lelang, tadi udah ya, di atasnya itu nama pejabat lelangnya ya. Nah, sekarang nomor. Bagaimana tata cara penomoran? Nah, sebenarnya penomoran itu ada standar bakunya ya. Itu ada di Perdirjen, petunjuk teknis penyusunan risalah lelang, Perdirjen 5 ya, tahun 2019 ya, seperti itu. Kita sudah susun perbaikannya, tapi di PMK 213 sudah ada juga. Jadi kalau mau lihat tahun 2020. Nah, ini penomorannya ini mengikuti format yang sudah ditetapkan. Sorry, adik-adik sudah lihat dua file di sini? Klausul standar risalah lelang laku dan petunjuk pengisiannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, oke. Adik-adik buka juga seperti ini ya. Nah, untuk yang waktu nih, pada hari ini cara petunjuk pengisiannya diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan dengan huruf ya. Jadi angkanya juga dibuat, hurufnya juga dibuat. Sorry dengan huruf ya, berarti semuanya. Pada hari ini, Senin, tanggalnya, tanggal berapa, sebut dengan huruf. A itu pada hari ini Senin ya, berarti dengan huruf dibuat Senin, bulan Januari misalnya, tanggal 2 ya, dengan huruf juga, kemudian bulan Mei gitu ya, tahunnya tahun ini dengan huruf, berarti ada angkanya juga ada hurufnya. Dimulai pukul berapa?
Diisi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan lelangnya dengan angka ini. Kalau yang B, ya adik-adik ini dengan angka ya, dengan angka. Kemudian C-nya berarti ini. C-nya diisi dengan waktu pelaksanaan lelang. Khusus terlelang tanpa kehadiran melalui internet, waktu yang digunakan adalah waktu server. Waktu server seperti itu ya. Disebutkan di situ. Nah, D disebutkan juga dengan D ini. Diisi dengan bagian wilayah setempat dan singkatannya dengan huruf kapital WIB, WIT. Ya. Contoh waktu Indonesia Barat. Khusus terlelang tanpa kehadiran melalui internet diberi keterangan waktu server. Ini yang D. Kalau E, untuk lelang dengan kehadiran peserta, untuk yang ini tadi, untuk lelang yang dengan kehadiran peserta lelang diisi dengan frasa di hadapan saya. Tapi kalau dia nggak datang, untuk lelang tanpa kehadiran peserta diisi dengan oleh. Tanpa kehadiran peserta berarti oleh saja. Oleh saya. Oleh saya. Kemudian kalau misalnya dia datang, diisi dengan di hadapan saya, seperti itu. Nah, ini baru nanti sayanya itu adalah nama pejabat lelangnya nih. Dari sini F ya. F. Diisi dengan nama lengkap, gelar tidak disingkat, nomor induk pegawai, pejabat lelang. Ini pejabat lelang. Ya, adik-adik ya. Oke. Kemudian G-nya, mana yang G? F. Pejabat lelang kelas 1. Kalau dia pejabat lelang kelas 1. Kalau pejabat lelang kelas 2 dibuat kelas 2. Kalau lelang eksekusi, non eksekusi wajib itu pejabat lelang kelas 1. Kemudian SK pengangkatan dari Menteri Keuangannya ya. Nomornya, tanggal, I-nya ini hari tanggal. Nah, I-nya ini disebutkan dibuat tempat kedudukan pejabat lelang. Jadi berkedudukan di KPKNL mana nih? KPKNL Pekanbaru, KPKNL Surabaya, KPKNL Sidoarjo, atau KPKNL Sorong, gitu ya. Disebutkan di situ. Nah, dalam hal lelang dengan perawat tanpa kehadiran peserta, ya ini melalui tromol pos atau email atau internet secara tertutup diikuti dengan klausul dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki risalah lelang. Oke. Nah, kemudian yang J, nomor tanggal dilaksanakan lelang, J-nya itu adalah khusus untuk kalau ini di lelang non eksekusi wajib BMN. Nah, kalau dia BMN karena kita membahas tentang lelang non eksekusi wajib, berarti di sini diisi dengan dilaksanakan lelangnya apa? Lelang non eksekusi wajib atau non eksekusi sukarela atau lelang eksekusi. Karena kita sedang membahas lelang non eksekusi dan petunjuk pengisian non eksekusi wajib dan petunjuk pengisiannya adalah dan non eksekusi wajib BMN, nanti disebut di sini lelang non eksekusi wajib BMN. Bertempatnya di mana? Ya. Jadi tempat lelang itu bisa di KPKNL, bisa di kantor pemohon lelang, adik-adik. Jadi tempatnya itu. Yang penting masih dalam satu wilayah kerjanya pejabat lelang tadi. Nah, untuk lelang yang dirasakan di KPKNL diisi dengan nama KPKNL-nya. Ini yang di K.
Kemudian untuk lelang yang dilaksanakan di luar KPKNL diisi dengan kota, kabupaten, dan tempat pelaksanaannya. Misalnya di kantor imigrasi Jakarta Utara, Jalan Batu. Misalnya Jalan Yosudarso nomor 10, Jakarta Utara. Gitu. Nah, kalau dia pejabat lelang kelas 1 tentu harus ada surat tugas ya. Surat tugas. Nah, kalau dalam pejabat lelang kelas 1 dia harus ditambahkan nih sesuai dengan surat tugas nomor sekian tanggal sekian. Seperti itu. Oke. Itu yang di K. Ya, ini sampai di nomor 2 ya. Nah, nomor 3. Nomor 3, ini pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan siapa? Berkedudukan di mana, dasarnya apa? Seperti itu ya. Nah, tata cara pengisiannya adalah untuk lelang nomor 3 itu diisi dengan nama lengkap, gelar, tidak disingkat, dan nama jabatan. Ini permintaan siapa? Jadi yang menandatangani surat permohonannya ya, adik-adik ya. Surat permohonan lelangnya. Misalnya yang menandatangani adalah Kepala KPP Jakarta Utara, ya berarti namanya Syarif Hidayatullah ya berarti atas permintaan Saudara Syarif Hidayatullah, NIP-nya berapa, jabatannya apa, Kepala KPP Jakarta Utara. Ya. Kemudian yang B-nya entitas hukumnya nih, dia berkedudukan di mana? Ya. Apakah dia di Surabaya atau di Jakarta? Tadi kan ada Jakarta Utara yang berkedudukan di Jakarta Utara. Ya, tadi. Permintaan siapa yang berkedudukan di tempatnya nih ya, tempat kedudukannya di jalan, di kantor apa, di jalan apa, di gedung apa, jalan apa, gitu. Di sini Jakarta Utara. Kemudian yang C-nya, nah dia mintanya berdasarkan surat nih yang dia terbitkan, suratnya nomor berapa, tanggal berapa, ya ada gitu. Ada ininya enggak, dasar, kalau di BUMN biasanya ada dasar penghapusannya, nah, itu juga disebutin tuh surat keputusan penghapusan dari mana nomor berapa ya. Nah kalau misalnya dia tanah atau bangunan, tanah dan atau bangunan ditambah klausul yang telah mendapat persetujuan dari Presiden atau DPR atau DPRD ya, sesuai kewenangannya. Karena kan untuk BUMN kan tanah ataupun bangunan seizin ya dari Presiden atau DPR. Kemudian kita masuk ke poin nomor 4. Poin nomor 4. Nah, ini untuk barang tidak bergerak ya. Dilelang apa adanya. Nah, ini khusus untuk barang bergerak. Jadi kalau misalnya kita lelangnya barang bergerak, barang tidak bergerak, maka yang poin 5 jangan dimasukin, jangan ditulis, jangan diketik. Jadi hanya poin barang tidak bergerak saja. Nah, kalau dia barang tidak bergerak, petunjuk pengisiannya diisi dengan uraian barang yang dilelang dan nilai limit, nomor dan tanggal SKPT. Ya. Contohnya satu bidang tanah seluas sekian, ada bangunannya enggak? Berikut, kalau misalnya ada, berikut bangunan di atasnya, bangunan yang berdiri di atasnya, ini alamatnya, ya.
kemudian administrasinya ya, lokasi administrasinya, kelurahan, kecamatan, kota, sebagaimana yang tertuang di dalam sertifikat apa itu SHP ya, kalau BUMN itu SHP misal SHP nomor berapa, oke. Kemudian nilai limitnya juga disebutkan ya, yang berdasarkan nomor SKPT atau SKT, nomor dan tanggal berapa itu disebutkan. Itu yang untuk yang poin 4. Nah, poin 5 yang tadi ya, kalau misalnya dia itu kalau dia tanah tadi ya. Kalau poin 5 ini dia kalau dia yang barang yang dijualnya berupa barang bergerak. Barang bergerak ya bisa kendaraan dinas, bisa barang-barang inventaris ya. Kalau misalnya dia barang bergerak ya berarti disebutin nih apa unitnya, kuantitinya. 1 unit kendaraan roda 4, mereknya apa, tipenya, isi silinder ya. Biasanya itu berdasarkan apa yang ada di STNK ya, ataupun di KIB barang ya, seperti itu sebutkan silindernya, mesinnya, nomor mesin, nomor rangkanya, nomor polisi, ya. Kemudian atas nama siapa. Kemudian sebutkan juga nilai limitnya berapa. Ya. Untuk objek lelang yang tidak bergerak, kalau usaha tidak perlu oke. Ya. Jadi untuk kita yang usaha barang bergerak ini, yang klausa yang tidak, yang untuk barang tidak bergerak jadi dimasukin, berarti ini nggak ada ya. Jadi harus kalian perhatikan. Oke. Kemudian terkait dengan nomor 6 ya. Barang-barang tersebut telah disita oleh ya, misalnya kalau dia disita. Ini untuk yang khusus untuk sitaan ya. Sekarang nomor 6. Coba kita lihat nomor 6. Oke. Nah, kalau untuk non eksekusi wajib, poin nomor 6 tidak perlu masuk. Nah, makanya klausula tidak perlu dicantumkan. Berarti ini tidak perlu di copy paste ke besar lelang yang akan kalian buat. Oke. Poin 6 tidak perlu. Ya begitu caranya bacanya. Kemudian poin 7. Pihak kreditur telah memberikan surat peringatan kepada debitur. Oke. Ini untuk eksekusi, ini untuk gugatan, ini untuk lelang HT ya, memberitahuan kepada debitur dari kreditur. Nah, ini kalau untuk lelang non eksekusi wajib kan nggak ada. Nah, poin 7 juga tidak perlu kalian cantumkan. Ya. Oke. Poin 8 ini khusus untuk hak tagih. Jadi tidak perlu karena kalian adalah barang yang kita buat adalah non eksekusi wajib. Non eksekusi wajib ya. Nah, ini tidak perlu karena ini sebenarnya hak tagih ini. Nah, nomor 9 juga tidak perlu. Kenapa? Karena ini bukan pilot ya. Tidak perlu juga. Nah, ini nomor 10. Ini surat pemberitahuan kepada debitur ya, kepada debitur yang atau kepada si pemilik barang lah kira-kira seperti itu ya, untuk lelang eksekusi lalu lintas ya, tindak pidana lalu lintas. Jadi tidak perlu juga. Nomor 10. Coba kita lihat nomor 11. Nomor 11 bilangnya telah mendapat persetujuan dari tersangka kuasa, ini tidak perlu juga. Kenapa? Karena tidak sedang berperkara ya. Di lelang BUMN tidak sedang berperkara. Nanti kalau di eksekusi itu baru ada seperti itu. Jadi klausul 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu tidak perlu dihitung. Oke. Nah, nomor 12 itu pengumuman. Pengumuman.
Coba Maudi, kalau pengumuman lelang non eksekusi wajib BUMN berapa kali? 2 kali ya, Pak? 2 kali. Oke. Mas Ali benar nggak 2 kali pengumuman lelangnya? Lelang non eksekusi wajib BUMN. Mau disampaikan bahwa 2 kali. Mas Ali benar nggak? Halo. Mas Ali nggak monitor ya? Ali. Idi. Pak, dua kali 7 hari sebelum lelang, Oke. bukan? Iya. Kan gini loh. Kemarin kan ingat nggak yang cuma yang 2 kali itu kan cuma apa ya? Lelang eksekusi ya, dan itu tanah ya. Oke. Jadi kalau ini cuma sekali sebenarnya. Nah, ini pengumumannya ini. Nah, kita lihat nih. Ini berarti yang kita pakai adalah yang 1 kali ya. Nah, untuk pelaksanaan lelang yang dua kali isi dengan tempelan selebaran, nama surat kabar atau media yang digunakan untuk pengumuman lelang. Diikuti dengan frasa tanggal surat seperti itu ya. Oke, untuk pelaksanaan lelang yang hanya diumumkan 1 kali diisi dengan nama surat kabar atau tanggal terbit pengumuman. Seperti itu. Jadi nanti kalau dia di BUMN itu sebenarnya 1 kali ya dicantumkan apakah dia melalui surat kabar atau selebaran, nanti disebutkan di situ. Oh, diingat ya, eksekusi wajib pengumumannya sekali ya. Yang 2 kali cuma eksekusi ya. Oke, dan itu pun hanya untuk tanah bangunan ya. Oke, nanti baca-baca lagi. Pengumuman lelang penting ya. Oke. Tapi sekarang kan ada kewajiban mencantumkan di selebaran ya. Selebaran di web penyelenggara lelang. Nah, itu juga nanti kalau kalian mau masukin nggak ada masalah. Di web penyelenggara lelang misalnya di portal lelang.go.id seperti itu. Tapi yang pentingnya adalah di mana diumumkan. Oleh pengumuman selebaran, pengumuman yang ditempelkan di mana seperti itu ya. Oke. Dapat dipahami nggak sampai di sini? Cara penyampaiannya kira-kira gimana? Susah ditangkap atau membosankan atau gimana? Atau bisa dimengerti nggak? Yang penting kalian ngerti nih, bisa nanti ujian. Ya. Bisa, Pak. Pak, Oke, mungkin Ya, Pak. bertanya, Pak, yang Iya. tadi. Kan tadi misalnya ada beberapa barang yang tidak terjual tadi, Pak. Itu kan harus Ya, disebutkan jangan ya, Pak. ditahan. Ya. Ada misalnya beberapa barang dijual, ada yang tidak dijual itu, Pak. Tadi kalau tidak salah ada. Iya. Itu untuk harganya itu pakai limitnya atau apanya, Pak? Ya? Oh, enggak. Sorry, saya buka lagi ya. Ya.
Ya, sebenarnya ada perbandingan ya antara yang ditawar sama nilai limitnya sih, Mas Ilham. Kalau untuk yang ditawar ini, kan ada, ini kan nilai limitnya ya. Ternyata penawaran tertingginya sekian nih. Ini penawaran tertingginya sekian. Nah, di sini oleh karena penawaran tertinggi terakhir masing-masing barang tersebut tidak disetujui penjual, ini berarti kan di bawah nilai limit. Ya. Kebetulan contohnya. Nah, ini kan ada nilai barangnya nih. Ya, oke. Ini sebenarnya barang bergerak. Kalau barang bergerak ini non eksekusi sukarela ternyata. Jadi bisa dimungkinkan untuk tidak dicantumkan nilai limitnya ya Mas Ilham. Tapi ini biasanya kalau yang apanya, yang kalau dicantum ada di sini nilai limitnya nih Mas Ilham. Nah, di sini nanti kita cantumkan di atas nilai limitnya ya. Nah, yang di bawah ini penawarannya mereka nih. Penawarannya Pak Mulyono ini ternyata 115 ya. Kemudian penawarannya Pak Toto 5 juta, ya. Penawarannya Pak Toto juga 2 juta. Tetapi ini kan penawaran yang terakhirnya mereka nih, penawaran ketinggian tuh ini, tetapi ternyata tidak mencapai nilai limit ya. Karena penawaran tertinggi masing-masing barang tidak disetujui penjual, maka lelangnya dinyatakan tahan. Seperti itu ya. Jadi ini harga penawaran bukan harga limit, yang di atas harga limit Mas Ilham. Seperti itu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Kita kembali ke tadi ya, petunjuk pengisian. Pengisian. Ya, kita kembali lagi. Nah, berikutnya, tadi mungkin Modi terjebak dengan ini ya, diumumkan 2 kali ya. Iya Modi ya. Iya, Pak. Halo Modi. Mungkin Modi terjebak dengan di sini ya, diumumkan 2 kali ya Modi ya. Iya, Pak. Oh iya, oke. Ya, next ya. Kita masuk ke nomor 13. Nomor 13 ya. Nah, di nomor 12 itu terkait dengan pengumuman. Di nomor 13 itu terkait dengan hasil bersih lelang. Hasil bersih lelang itu disetorkannya kemana? Di nomor 12. Nah, untuk pelaksanaan lelang, nomor 13 ya. Karena ini lelang BMN, tentu seluruhnya disetorkan kas negara ya. Nah, di sini disebutkan hasil bersih lelang disetorkan kepada kas negara. Atau kalau dia BMD, kas daerah. Jadi kalau BMN nanti kas negara ya. Oke. Kemudian nomor 14. Nah, nomor 14 tidak perlu karena ini klausul baku ya. Menurut Undang-Undang RV ya, Petunjuk Reglemen dan Peraturan Dirjen terkait dengan lelang. Oke, 14 baku harus ada di setiap besar lelang. Ingat, nomor 15. Nah, barang tersebut ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya, pejabat lelang, berdasarkan nilai limit. Berdasarkan nilai limit dari penjual. Ya. Nah, tadi kalau misalnya dia non eksekusi sukarela,
itu berarti berdasarkan persetujuan dari penjual misalnya. Kalau dia tanpa nilai limit ya. Jadi yang bisa tanpa nilai limit itu cuma lelang non eksekusi sukarela dan yang barang bergerak. Barang bergerak non eksekusi sukarela. Barang bergerak ya. Cuma khusus itu aja. Selebihnya harus ada nilai limit. Kemudian kita masuk ke nomor 16. Nah, peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang, menyerahkan garansi bank, bla 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 sampai ke bawah ini standar baku ya adik-adik ya. Ini tidak perlu apa? Ini harus di copy paste saja, nanti masukkan ke apa? Ke sisa lelang yang kalian buat seperti itu. Kemudian kita masuk ke 17. Nah, di 17 ini adalah cara penawaran. Ya, cara penawaran nanti ada dipilih salah satu dong. Ya, cara salah satu penawaran dilakukan secara apa? Lisan dengan harga semakin meningkat, tertulis dengan kehadiran peserta lelang atau tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, close up atau open bidding, ya seperti itu ya. Pilih salah satu di sini, masukkan di sini. Oke. Nah, ini yang bawahnya ini baku ya. Ini nggak boleh, ini diisi aja. Copy paste ke sebelah. Copy paste di adik-adik ya. Itu nanti salah yang dibuat. Oke. Nomor 18. 18 tetap tidak ada perubahan. Ini langsung cantumkan saja di dalam risalah lelangnya adik-adik. Kemudian nomor 19 ya, sampai 27, 19 itu dia tidak perlu karena ini apa baku ya. Ini juga dimasukin. Ya, nomor 18 sampai 27. 27. Yang 28 ini tidak perlu diisi. Tidak perlu dicantumkan karena ini hak tagih 28 29 tidak perlu. Adik-adik nanti masuk ke langsung ke 30. 30 sampai 32 harus dimasukin karena klausul baku. Nah, 33 ini khusus untuk objek lelang berupa tanah dan atau bangunan. Di sini ada pembayaran BPHTB, ya, ada PPH. Kemudian 34 masuk semuanya. Kemudian di 35 masuk juga semuanya. Tapi ini ya, ini khusus untuk yang sama masuk semua. 36. Nah, 36 itu opsional. Jadi 36 ini khusus untuk tanah dan atau bangunan ya. Ini klausul tentang pengosongan. Kalau ada nanti ketika lelang penghuni tidak mau diusir untuk keluar. Maka kita perlu nanti pengosongan. 37. 37 tidak ada pengisian, ini masuk ya. Jadi ke setiap risalah harus ada nih ya, yang 37 ini.
Kemudian 38 tidak perlu dicantumkan. Kenapa? Nah, untuk AIDA, untung ya pakai akta dokumen tadi ya. Apalagi kalau dalam non eksekusi sukarela wajib BMN itu nggak ada, jarang kalau yang tanah. Apalagi yang tidak ada krediturnya seperti itu. Di poin 39 isi dengan frasa pejabat lelang. Di sini jadi pejabat lelang kelas 1 ya, di sini ingat ya, pejabat lelang kelas 1 tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang sesungguhnya diberikan ya. Seperti itu. 39 40. Oke. Tadi ada yang pernah kemarin siapa ini? Oh, yang terkait dengan kerusakan apa ini udah tanggung jawab si pembeli lah, karena memang sudah diberi kesempatan untuk melihat kan. Di 34 itu 40 masuk semua. Di 41 diisi dengan KPK penyelenggara. Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap tidak dapat diubah pada KPKNL mana diadakannya. KPKNL Padang, KPKNL Pematang Siantar misal. Ya. Segala perselisihan 43 juga standar baku. Perselisihan diselesaikan pada saat itu juga ya oleh pejabat lelang. 44 semua dokumen usaha ini disampaikan dan dijilid dalam inventaris lelang. Begitu. Ya, dokumen-dokumen permohonan, dokumen kesehatan umum khusus dicantumkan, digabung dengan inventaris dalam inventaris lelang ini. Oke, nomor 45. Nah, nomor 45 isinya apa ya? Oke. Sudah apa yang diuraikan di atas ini, titik maka penjualan lelang dimulai. Maka di atas ini dibacakan seperti itu prosesnya ya. Kalau dia tanpa kehadiran untuk lelang dengan kehadiran peserta lelang isi dengan kata dibacakan. Jadi ini dibacakan ya. Sudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan, maka penjualan lelang dimulai. Oke, itu untuk yang datang. Kalau dia tanpa kehadiran peserta, isi dengan ditayangkan atau ditempelkan. Sesuai dengan apa yang diuraikan di atas ini, ditayangkan atau ditempelkan, maka penjualan lelang ini dimulai. Tapi kalau dia misalnya datang juga kemudian ada bersamaan antara lelang kehadiran dengan ketidakhadiran, maka di sini dengan kata dibacakan, kemudian ditayangkan, kemudian dan atau ditempelkan, digabung, disebutin semua. Oke. 46 diisi dengan penawaran yang masuk. 46A. Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah berapa? 5 atau 6 atau 7 penawaran ya. Berdasarkan lelang yang sah ya. Oke. Yang ada nilai limitnya ya, dicatat, cantumkan. Klausul khusus untuk lelang yang disertai nilai limit, baik bersifat rahasia ataupun yang dicantumkan di umuman lelang. Uraian barang, harga penawaran dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini. Baru adik-adik buat tuh rincian barangnya, kemudian harga lelangnya, pembelinya siapa. Ya. Nah, itu yang ada nilai limitnya. Kalau misalnya nggak ada nilai limitnya, seperti yang tadi saya lelang itu, nah ini ya, banyak penawaran yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelangnya berjumlah ada berapa, seperti itu.
yang masuk ya. Sama yang isinya, apakah dibacakan atau apa. Tapi redaksinya beda nih. Kalau untuk yang ini tidak ada nilai limit. 47 banyaknya barang yang dilelang berapa, yang laku berapa, ini di kaki ya jadinya nih ya. Yang laku terjual berapa, ada nggak yang harga yang laku telah terjual, jumlah harganya, rupiahnya ya maksudnya, kemudian juga jumlah rupiahnya, banyaknya lampiran sebelum lelang ditutup itu berapa, ya, dibuat dengan ada coretan nggak di lelangnya, atau ada tambahan nggak, gitu. Kemudian baru terakhir itu ada tanda tangan pejabat lelang ya dan saksi-saksi. Oke. Untuk pelaksanaan lelang dengan objek lelang berupa barang bergerak diisi dengan tanda tangan penjual dan pejabat lelang. Untuk pelaksanaan lelang dengan objek lelang berupa barang tidak bergerak diisi dengan tanda tangan pejabat lelang, penjual dan pembeli ya, ada tanda tangan pembelinya. Untuk lelang dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet secara terbuka diisi dengan tanda tangan pejabat lelang, penjual dan pembeli. Dan untuk lelang dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui promo pos, email, atau internet secara tertutup, pos BD, diisi dengan tanda tangan pejabat lelang, penjual, pemberi kuasa, dan saksi. Seperti itu. Lihat penawarannya ya, apakah ya langsung atau apa dihadiri. Kira-kira seperti itu. Adik-adik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Silakan, Mas. Terkait dengan penulisan objek lelang, Pak. Di mana Ya. kadang itu ada yang per unit ya, Pak. Kemudian Ya. ada yang per paket. Kemudian ada juga Ya. yang per unit, tapi kayak dijabarkan gitu, Pak. Ada 5 misalkan, Pak. Nah, itu Oh iya. penulisannya bagaimana ya, Pak? Terus kalau dia itu bergerak dan tidak bergerak itu beda nggak ya, Pak? Penulisannya? Terima kasih, Pak. Oh iya. Sama-sama. Jadi sebenarnya ini ya. Ini barang yang dilelang ini sebenarnya nih kalau kita namanya lot gitu ya. Lot itu jadi gini, 5 mobil kita jual 1 paket. Itu hitungannya 1. Ya. 1 lot itu. Jadi 1 tulisannya. Ada 100 meja, 200 kursi, 10 laptop, kita jual jadi 1 paket, itu 1. Jadi 1 paket. Seperti itu. Tapi kalau di sini mungkin ini disebutkan 1 saja. 1 lot atau 1. Kemudian yang terjual berapa? Ya tadi berapa lotnya? 3 atau 2 yang terjual. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Di sini kita lihat contoh. Nah, kemudian yang ini harganya. Jadi begitu Mas. Jadi sebenarnya yang lakunya itu berapa ya. Nah, kalau di sini, kalau di atas, nah ini kalau kendaraan memang biasanya kita pakai unit ya. Unit. Kalau tanah biasanya kita bidang ya. Kalau kita rumah biasanya unit. Sebenarnya itu berlaku umum ya. Seperti itu. Kalau barang-barang yang bergerak lainnya, kursi, meja itu sebenarnya unit. 1 unit meja, 2 unit, seperti itu. Nah, tapi kalau khusus untuk di sini dia packingnya satu frekuensi, satu barang dijual, satu lelang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada 5, tapi dilelangnya 55 per 1 ya berarti 5 unit kendaraan dinas ya, 5 unit ini 5 seperti itu, terusnya 5. Sebenarnya kalau teman-teman bilang namanya ini 5 lot sebenarnya disebutnya. Isi banyaknya barang yang dengan angka dan huruf 5 dalam kurung 5 gitu aja sih sebenarnya, Mas. Sorry tadi Mas siapa yang tanya ya? Lupa saya lihat namanya. Mas Ali siapa tadi? Oh Mas Farhan, iya Mas. Iya gitu Mas Farhan ya. Jadi kalau di sini ini kita hanya membuat angkanya saja dengan huruf. Tapi kalau dalam pencantuman ini kita yang berlaku umum biasanya untuk barang bergerak kita buat
unit. Tapi kalau dia barang tidak bergerak itu biasanya bidang ya, satu bidang tanah seperti itu. Tapi kalau dia ada rumah atau bangunan, satu unit rumah di atasnya. Itu kira-kira Mas Farhan. Oke, Baik, Pak. ada Jelas, Pak. pertanyaan? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Adik-adik, ini kan metode pengajarannya kan penjelasan ya. Sebenarnya ini kan harusnya praktek ya. Oke, karena praktek. Nah, saya kasih soal ke kalian untuk dikerjakan sampai dengan jam 12:15 ya. Nah, ini bukan kuis, ini latihan, tapi tolong dan saya juga nanti akan catat untuk aktivitas ya. Tapi tolong kalian kerjakan sungguh-sungguh nih, ya. Kalian kerjakan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena materi ini sebenarnya yang disampaikan dalam bentuk seperti ini paling ideal itu dikerjakan dengan praktek, praktis gitu ya, harus praktek begitu. Jadi kalian saya minta untuk kerjakan dengan sungguh-sungguh seolah-olah Anda yang membuat risal helangnya seperti itu. Karena kan sebenarnya diketik saja ini ya. Jadi kalian kan sudah tahu tuh ya, sudah saya sampaikan tadi mana yang baku, mana yang tidak seperti itu. Jadi setelah kalian selesaikan, nanti kita bahas ya sampai jam 12:15 lah. Atau sampai jam ini deh, sampai jam 1. Kita selesai jam 1 ya. Maudi ya. Iya, Pak. Sampai jam 1. Nah, sampai jam 12:30 deh. Nanti 12:30 kita bahas. Ya, seperti itu. Sampai jam 12:30. Nah, nanti tolong dikumpulkan semua. Kumpul semua, tapi dikumpulkan nanti di Mas Iksan ya. Siapa tadi Mas? Mas Fitra deh, Mas Fitra ya. Mas Fitra nanti dikumpulkan. Terserah nanti Fitra ngasihnya sudah dikompres atau gimana nanti kira-kira seperti itu. Jadi kumpulan gitu Fitra, Mas Fitra. Iya Pak, baik Pak. Oke, ya. Oke, nah sekarang saya kasih soal kalian kerjakan ya. Untuk saya kirim ke grup aja deh. Oh, ya, Maudi udah kirim ya. Makasih ya Maudi ya. Oke. Oke, sudah saya kirim. Tolong di apa ya? Di download ya. Ini kalau nggak praktek nggak efektif memang apanya pengajarannya tadi. Oke, kita mulai dari sekarang ya sampai jam 12:30. Monggo yang sambil makan silakan. Yang penting selesai.